I bow before you. Lord, have your way. I will sing you praises for all my days. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Lord, you are my rescue. I've been made new, anchored to a hope only found in you. And though the mountains tremble, I will not be moved, for your faithful love will see me through. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Salam saudara, haleluya. Saat ini saat terindah untuk kita menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita rindukan, kita dambakan. Mari bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari bersama katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya.
hatiku. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, ini cinta kami kepadamu. Kami rindu Engkau, kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, oh, yang ku mau menyenangkan-Mu, oh, Yesus Kau dambaan hatiku. Kami sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, oh, yang ku mau menyenangkan-Mu, oh, Yesus Kau dambaan hatiku. Katakan Yesus, Yesus Kau dambaan hatiku, oh, Yesus Kau dambaan hatiku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari
Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat GBG Anggrek Tambun, Tuhan Yesus memberkati, kasih Tuhan melimpah atasmu. Pada pagi hari ini Minggu 14 bulan Juni kita akan baca dari Mazmur 27 ayat 6 bagian A. Demikian firman Tuhan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Nah, firman ini berbicara tentang kepala yang tegak mengatasi musuh, itu berbicara kemenangan, itu berbicara keberanian, kekuatan, dan kepastian. Tema pada pagi hari ini adalah kemenangan karena fokus kepada Tuhan dan mengenal Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, saudara, di dalam Mazmur 37 sebetulnya yang terjadi adalah Daud menghadapi banyak musuh, menghadapi banyak tantangan, menghadapi hal-hal yang menakutkan. Tetapi apa yang dia katakan tentang Tuhan, mari kita lihat di dalam ayat 1 dan selanjutnya. Tema atau judul pasal 27 adalah aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, musuh maksudnya, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberanian yang ada di hati Daud adalah karena mengenal Tuhan. Dan dia fokus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah apa yang ada di sekelilingku, musuh-musuh, persoalan-persoalan, itu yang membanjiri pikiran. Karena itu, fokus kepada Tuhan. Katakan, fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan.
Nah, tema kita adalah kemenangan karena fokus kepada Tuhan dan mengenal Dialah yang memberikan kemenangan. Nah, saudara, pengenalan siapa Tuhan itu penting karena apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupku di masa lampau, kemenangan yang sudah terjadi atas hidupku di masa lampau, oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan, maka itulah yang menjadi dasar pijakan keberanian melihat musuh-musuh yang menakutkan tapi tidak menjadi takut. Melihat musuh-musuh yang besar tetapi kita tidak menjadi ciut. Ada amin, saudara. Nah, hari-hari ini kita lihat banyak orang dalam ketakutan. Kita sudah tahu sejak bulan Maret di bangsa kita tercatat COVID itu sudah masuk di Indonesia. Dan sejak hari itu, setiap hari dan makin hari bertambah banyak. Yang mulanya cuma 2 orang, tiba-tiba kita dapati hari ini, saudara, lebih dari 30.000. 34 mungkin ya, 33, 34. Dan kemarin kita lihat beberapa kali itu angka penularan 1241 itu sebuah angka yang mengagetkan karena rekor ya. Berikutnya 997. Nah, kemarin yang paling baru pada hari Jumat adalah 1111 ya, 1111 per hari, saudara. Dari yang semula hanya angkanya 2. Lalu, saudara, angka kematian pun sudah melebihi angka 2000. Artinya apa, saudara? Ini yang terjadi, ini yang perbincangkan. Nggak tahu kapan mau berakhir. Yang terjadi sebagai dampak, ada banyak orang mengalami PHK. Ada orang-orang yang setiap harinya seperti ojol begitu atau penjual di pasar yang hidup karena ada yang membeli, karena ada jasa yang dibayar. Mereka kehilangan pelanggan, hotel-hotel kosong. Saudara, hari-hari ini baik itu penyakit atau COVID-19, baik itu dampak sosial, itu banyak orang frustrasi, tidak boleh keluar, harus social distancing. Nah, saudara, orang-orang boleh melihat ini musuh yang besar. Nah, Daud ketika berhadapan dengan Goliat, raksasa yang besar yang tidak tertandingi oleh semua tentara yang ada di Israel, dia tidak takut, tidak gentar, bahkan sebaliknya. Mari kita lihat 1 Samuel 17. Ini adalah peristiwa di mana Daud itu berhadapan muka 1 lawan 1. Ini duel ya. Di ayat 45 pasal 17 1 Samuel, di ayat 45, ini yang Daud ucapkan. Ini yang Daud yakini, inilah seorang yang tegak kepalanya. Maka sekarang tegaklah kepalaku menghadapi segala musuh yang ada di hadapanku, di sekelilingku. Kenapa dia bisa begitu? Jawabannya, Daud mengenal Allah adalah yang memberikan kemenangan dan dia fokus kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, fokus kepada Tuhan, ya, fokus kepada Tuhan. Nah, ayat 45, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau, Goliat, mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata, kamu datang dengan tombak, pedang, lembing, semua hal yang dipakai oleh dunia untuk menghancurkan. Aku datang dengan nama Tuhan. Hari ini kita sebut dengan nama Yesus Kristus. Itu artinya aku memakai kuasa nama Yesus Kristus yang berkuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi. Yesus lebih berkuasa. Nah, tetapi kan kita harus kenal siapa Yesusnya dan fokus kepada Dia. Barulah kita bisa memakai kuasa itu. Ayat 46.
hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ada dua kata, hari ini juga. Hari ini juga. Nah, saudaraku, kemenangan itu mesti hari ini, saudara. Bukan nanti kita akan menang. Kemenangan itu mesti sekarang, ketika aku berdiri di atas dasar pengenalan Tuhan yang pernah melakukan perbuatan besar di masa lalu adalah Tuhan yang hari ini juga melakukan perbuatan besar. Tuhan yang telah memberikan kemenangan di masa lalu, hari ini juga Tuhan yang memberikan kemenangan. Maka aku berkata kepada musuh, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dengan semua yang dipakai oleh dunia ini untuk menghancurkan. Tapi aku datang dengan Tuhan, nama Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang dulu melakukan perbuatan besar, hari ini juga akan mengalahkan kamu. Nah, saudaraku, pentingnya kita mengenal Tuhan setiap hari. Katakan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan dan mengenal Tuhan pemberi kemenangan. Ayat 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab, perhatikan, inilah kuncinya, sebab di tangan Tuhanlah bertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di tangan Tuhanlah pertempuran, di tangan Tuhanlah kemenangan. Nah, di dalam Amsal 21 ayat 31, hal yang sama menegaskan kemenangan itu di tangan Tuhan. Kita baca Amsal 21 ayat 31 demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Karena itu, saudaraku, di hari-hari yang tidak berketentuan, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang membuat khawatir. Bahkan mungkin orang-orang kita kenal, bahkan mungkin masih ada hubungan, meninggal karena sakit penyakit. Itu di luar pengertian kita. Tapi kita yang sekarang hidup, kita harus berdiri di atas pengenalan yang benar akan Tuhan. Dialah pemberi kemenangan, dan kita fokus kepada Tuhan. Waktu aku fokus kepada Tuhan, Dialah pemberi kemenangan, maka aku berdiri tegak menghadapi segala musuhku, berdiri dengan keberanian, berdiri dengan kekuatan, berdiri dengan kepastian bahwa aku adalah lebih dari pemenang. Amin, saudara. Ayo kita katakan, di dalam Yesus aku adalah pemenang. Di dalam Yesus aku adalah pemenang. Amin. Nah, sekarang lebih jauh lagi, di dalam Yesus aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, di dalam Yesus aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, di dalam Yesus aku lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Ya, karena itu fokus kepada Tuhan dan mengenal Dia adalah pemberi kemenangan. Nah, saudara, Daud ketika Goliat itu menantang setiap hari kepada orang Israel, berikan kepadaku satu orang untuk bertarung duel 1 lawan 1. Ketika Daud mendengar tantangan Goliat, dan ternyata tidak ada satu orang di Israel yang berani menghadapi, Daud malah menantang sehingga dia dibawa oleh pasukan berhadapan dengan Raja Saul untuk menawarkan dirinya, berikan kesempatan aku berhadapan dengan Goliat. Daud itu ngomongnya apa? Modalnya apa untuk menang atas Goliat? Itu di pasal 17
ayat 34 dan selanjutnya, inilah dasar keberanian Daud. Jadi, Daud mengenal Tuhan, Daud mengalami kemenangan, di atas pengalaman kemenangan, berpijak di dalam pengenalan akan Tuhan, dia melihat ke depan untuk kemenangan yang lebih besar. Dikatakan begini, saya akan baca cepat ayat 34 sampai 37, lalu kita akan akhiri. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ya, raja yang bingung gimana menyelesaikan masalah. Hari ini juga pemimpin-pemimpin negara bingung bagaimana menyelesaikan masalah. Kita nggak tahu bagaimana, tapi yang terpenting aku berkemenangan dan aku menjadi kontribusi untuk perubahan di bangsa ini, sehingga bangsa kita juga mengalami kemenangan karena aku berkemenangan. Di ayat 34 berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia, singa, beruang, berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Powerful nggak? Anak kecil umur belasan tahun, mungkin 15-16 tahun paling. Baru diurapi Samuel, dinubuatkan kamu akan jadi raja. Belum punya pengalaman apa-apa, belum punya record apa-apa, tetapi dia diurapi Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia melekat kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Maka singa, beruang yang ditakuti orang lain buat tahu, Allahku lebih besar, Tuhanku lebih besar. Katakan, Yesus di dalamku lebih besar dari segalanya. Roh Kudus di dalamku lebih besar dari segalanya. Mari katakan sekali lagi, Yesus di dalamku lebih besar dari segalanya. Roh Kudus di dalamku lebih besar dari segalanya. Amin saudara. Kebesaran Allah itu dinyatakan ketika kita mempercayainya. Nah saudara, dia katakan ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Itu sudah terjadi. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat yang koar-koar itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah saudara, saya ingin akhiri sebagaimana di awal Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, karena aku mengenal siapa Tuhan yang dulu telah menolong aku, yang menyelamatkan aku, yang menyembuhkan aku, yang memulihkan aku, yang mengangkat aku. Kemenangan yang Tuhan sudah berikan hari ini menjadi dasar pijakanku. Aku mengenal Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Di tangan Tuhanlah kemenangan, dan aku fokus kepada Tuhan. Maka raksasa-raksasa yang menakutkan pun menjadi tumbang, karena aku melihat Allah yang besar. Karena aku menyadari di dalamku ada Allah yang lebih besar. Aku dibuat menjadi besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah menyelamatkan kami, yang menolong kami. Hari ini Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Lepaskan setiap kami dari takut, dari bimbang, dari bingung, dari khawatir, dan tercelik. Fokus kepada Tuhan, berdiri di atas dasar pengenalan akan Tuhan yang memberikan kemenangan. Hari ini kami berkemenangan, musuh kami ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu sekalian pasti diberkati di ibadah pagi ini. Saudara menikmati jamaah Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian, buka hatimu, terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah,
di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai hidup Bapak sekalian, mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin, amin.